Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zauki Himawan dari kelompok 7. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang dampak perbedaan dari mahzab. Nah, di sini ada dampak dari positif dan dampak dari negatifnya. Saya akan membahas dari sisi positif terlebih dahulu. Yang pertama yaitu menjadikan sebuah agama kaya akan ilmu. Nah, yang dimaksud yaitu karena banyaknya mahzab yang muncul, maka ilmu yang tidak ada di Al-Quran atau As-Sunnah disempurnakan oleh mahzab tersebut. Nah, yang kedua yaitu sebagai identitas yang membedakan dari agama lain. Nah, ini sudah sangat jelas karena di agama lain tidak ada mahzab. Nah, ini sebagai identitas dari agama Islam ini yang akan menjadi pembeda dari agama lain. Nah, yang ketiga yaitu menjadikan interaksi umat muslimin berjalan dinamis. Yang dimaksud yaitu interaksi umat muslimin akan saling menghargai. Nah, di saat saling menghargai itulah akan muncullah interaksi yang berjalan sangat dinamis. Yang keempat yaitu menjadikan sebuah agama jauh lebih maju sebab kreativitas dan inovasi berkembang pesat. Yang dimaksud adalah suatu hukum peringatan hari besar Islam yang tidak diatur dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Nah, setelah timbullah mahzab ini, peringatan tersebut lebih kreatif dan inovatif. Nah, yang kelima yaitu menjadi kekuatan tersendiri sebab kekurangan satu mahzab bisa ditutupi dengan kelebihan mahzab yang lain. Nah, yang dimaksud yaitu suatu hukum perbuatan yang belum diatur di Al-Quran atau As-Sunnah akan dijelaskan oleh sebuah mahzab. Apabila belum cukup, akan disempurnakan kelebihan dengan mahzab yang lain. Nah, selanjutnya saya akan membahas dari sisi negatifnya. Yang pertama yaitu mudah terpecah belah. Nah, yang dimaksud yaitu karena banyaknya pendapat, misalnya perbedaan rakaat sholat tarawih, maka beberapa umat Islam akan memilih masjid yang sesuai mazhab yang diyakininya. Yang kedua yaitu munculnya sikap egois dan fanatisme dan sebagainya. Nah, yang dimaksud itu umat Islam yang sudah mempercayai mazhab ini akan mementingkan dan membela mazhab yang dipercayainya dan akan merasa benar terhadap mazhab yang ia percayai. Nah, yang ketiga, sulit untuk mengupayakan persatuan dan kesatuan. Nah, yang dimaksud yaitu adanya perbedaan dari mazhab, maka akan muncul perselisihan pendapat dalam suatu pelaksanaan ibadah dalam umat muslimin. Nah, itu sulit tuh jika umat muslimin satu sudah mempercayai mazhabnya, maka umat muslimin yang lainnya juga akan kayak gitu. Maka sulit untuk mengupayakan persatuan dan kesatuan ini. Nah, yang keempat muncullah pelanggaran atas nama agama. Nah, yang dimaksud yaitu bagi yang belum memahami secara sempurna suatu mazhab, maka akan timbul pelanggaran atas nama agama ini. Maka dari itu kita harus sangat-sangat memahami suatu mazhab yang kita yakini. Nah, yang kelima, terkadang ajaran tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang dimaksud adalah mazhab dalam menyempurnakan hukum suatu perbuatan, ada yang menganut pahamnya yang tidak sesuai
dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya saya akan memberikan contoh perbedaan dalam Islam. Yang pertama, adanya perbedaan dalam berpakaian dapat dilihat di dalam PowerPoint. Dari sisi akhwat, dapat diperbolehkan untuk memakai cadar atau tidak, sedangkan dari sisi ikhwannya boleh memakai gamis ataupun celana. Itulah dari sisi perbedaan dalam berpakaian. Yang kedua yaitu perbedaan dalam gerakan sholat. Kita mulai dari sebelah kiri atas, itu pada saat takbiratul ihram, ada yang mengangkat tangannya sampai samping kuping atau telinga, dan ada juga yang tangannya hanya di depan dada saja. Selanjutnya ke bawah, pada saat gerakan berdiri dalam sholat, ada yang tangannya bersedekap di depan dada, ada juga yang bersedekap di depan perut, dan ada juga yang tidak bersedekap, yakni di samping, tangannya ditaruh samping sejajar lurus ke bawah. Nah, itu dinamakan sadel, yang tangannya di samping itu. Selanjutnya kita lihat pada gambar di kanan atas, di pojok kanan atas ada gerakan tasyahud awal. Nah, di perbedaannya itu ada di kakinya, bisa dilihat di PowerPoint ya, jelas sekali perbedaannya. Nah, di bawahnya yaitu pada salam kedua ada yang menoleh ke kiri dan ada yang tidak, dan ada yang tangannya ke atas. Karena menoleh ke kiri itu hukumnya sunnah. Dan bisa dilihat atas lagi, gerakan pada tangannya bisa dilihat di PPT ya, sudah sangat jelas perbedaannya. Nah, yang terakhir ini perbedaan jumlah rakaat pada sholat taraweh. Nah, sholat taraweh ini ada beda-beda, ada yang rakaatnya 11 dan ada yang rakaatnya 23. Nah, itu tergantung pada diri kita masing-masing, mau ikut yang mana, yang 11 ataupun yang 23. 11 dan 23 ini sudah termasuk sholat witir. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.